Chapter 2. Tinggal bersama dimulai. Selama jam pelajaran pada hari berikutnya. Di dekat papan tulis, Sensei sedang menginterogasi seorang murid laki-laki. Aku pernah mengajarkan bagian ini terakhir kali. Apa kamu sudah mempelajari materi dengan benar? Sedikit. Terus, kenapa kamu tidak bisa menjawabnya? Maafkan aku. Tidak apa-apa, kembali ke tempat dudukmu. Sensei masih sama seperti biasanya. Dia mengenakan setelan yang ketat, tetap tenang, dan tidak menunjukkan senyuman. Aku melihat wanita cantik ini sangat malu-malu kemarin, jadi aku merasa sangat keheranan apakah ini orang yang sama atau tidak. Sekarang aku tahu kalau rambutnya yang lurus, kacamata tipis, dan ketenangan yang dingin tidak menentukan kepribadiannya yang sebenarnya. Aku tidak bisa menahan perasaan yang aneh. Namun, aku tidak tahu mengapa dia bertindak terlalu bermartabat seperti itu. Sensei mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, itu karena tugas guru adalah untuk mendidik siswa, sehingga penggambaran semacam itu diperlukan, bukan? Yah, aku mengerti apa yang dia coba katakan, tapi itu karena dia terlalu melebih-lebihkan itu, aku jadi tidak pernah menyukainya sampai sekarang. Aku pikir caranya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kin kon kan kon. Nah, ayo kita sudahi pelajaran hari ini di sini. Mari kita lakukan salam. Bangkit, beri hormat. Setelah membungkuk, pelajaran Sensei pun berakhir, dan semua orang menghembuskan nafas lega. Pelajaran Sensei menawarkan tingkat kegugupan yang berbeda, jadi sepertinya semua orang merasa lega ketika akhirnya berakhir. Aku menyadari itu saat Sensei mencoba meraih kuis yang kami ambil, kedua tangannya sudah penuh dengan bahan tes lainnya. Biasanya, tugas seorang siswa untuk membantunya dalam hal-hal seperti itu, dan siswa itu dipilih tergantung pada tanggal dan nomor kursi, namun... hari ini adalah hari Jumat, jadi... Shirase-kun, bisakah kamu membantuku memindahkan barang-barang ini? Meski aku seharusnya tidak terlibat, dia malah memanggil namaku. Dia jarang memilih berdasarkan tanggal daripada nomor kursi, jadi aku penasaran mengapa Friday sama dengan aku yang terpilih. Secara alami, siswa lain memiliki pertanyaan yang sama, tapi jika kau berisik memprotes, Sensei akan memberimu tatapan tajam yang tak tertahankan, sehingga mereka tidak ingin terlibat. Aku kira ada beberapa alasan intelektual di baliknya. Aku masih tidak tahu mengapa dia memilihku, tetapi karena dia adalah guru bahasa Inggris, mungkin dia memilihku karena ada korelasi antara kata bahasa Inggris dan Jumat. Shirase-kun, apa kamu mendengarkanku? Maaf. Aku datang. Bagaimanapun, aku lebih baik pergi ke sana. Tidak ada maksud di baliknya. Dan kemudian, ketika berjalan di lorong, aku bertanya pada Sensei apa korelasinya antara hari Jumat dan diriku, tapi ternyata tidak ada sama sekali. Itu membuatku tanpa sadar melebarkan mataku. Hei, bukankah aku memujinya karena dia adalah orang cerdas sebelumnya? Ngomong-ngomong, apa kamu beneran tak masalah buat besok? Iya. Anda berbicara tentang pindahan, kan? Iya. Karena besok adalah waktu istirahatmu, jadi kamu yakin tidak masalah dengan aku pindah? Tentu saja. Aku tahu kita belum memiliki rencana yang bagus, tetapi lebih baik untuk menyelesaikan ini dengan lebih cepat, bukan? Kamu benar. Kalau begitu, aku akan menerima tawaran baikmu. Aku akan menghubungimu dengan detailnya nanti. Dimengerti? Ngomong-ngomong, Sensei dan aku bertukar kontak kemarin, tapi cara Sensei mengirim pesan anehnya sangat menarik buatku. Itu karena, Sensei menghiasi pesannya dengan banyak wajah tersenyum dan emotikon. Misalnya saja, pesan, aku menantikan untuk bekerja sama denganmu, dia akan mengirim spam emoji kantor pos, dan pesan, apa aku merepotkanmu, dia akan menambahkan emoji wajah petugas polisi. Aku biasanya menghubungi orang-orang dengan panggilan telepon, jadi mengirim pesan dengan orang lain selain ayahku adalah baru pertama kalinya buatku. Untuk beberapa alasan aneh, aku benar-benar bahagia, tapi aku merahasiakannya dari Sensei. Tolong letakkan di atas meja.
Kami mencapai ruang guru, dan aku meletakkan tumpukan kuis di atas meja sensei. Aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya sebelumnya, tapi meja sensei sangat bersih dan teratur. Oke, terima kasih. Itu sangat membantu. Sekarang, bisakah kamu mampir ke ruang UKS secepatnya? UKS? Aku memiringkan kepalaku, dan kemudian sensei mengalihkan pandangannya dariku, seolah-olah dia merasa malu, dan berkata, Uguem, ada hadiah di ruangan itu. Hadiah? Apa yang dia bicarakan? Mataku berbinar. Wajah sensei menjadi lebih memerah, dan kemudian dia mengangkat suaranya. Pokoknya, kamu akan mengerti saat sampai di sana. Jadi ayo cepat dan pergi. Tapi jangan berlari di lorong. Oke. Iya. Dipahami. Permisi. Aku mengucapkan kata-kata itu saat hendak memasuki ruang UKS, dan kemudian membuka pintu. Oh. Apa kamu sedang tidak enak badan? Dan kemudian, seorang wanita yang seumuran dengan sensei menghadapku mengenakan jas lab, dan menanyakan pertanyaan itu sementara mulutnya dipenuhi dengan makanan yang tampak seperti donat. Guru KS, Hashibami Motoko Sensei. Dia wanita cantik yang selalu terlihat apatis. Dan sepertinya mulutnya selalu diisi dengan makanan. Selain itu, beliau agak mirip dengan Sakura Kouji Sensei karena dia memiliki gaya berpakaian yang bagus, dan merasa tidak berdaya namun erotis. Ada sejumlah murid laki-laki bodoh yang pura-pura sakit untuk mengunjunginya. Yah, bukan berarti aku tidak mengerti perasaan mereka. Lagi pula, roknya terlalu pendek dan gampang sekali untuk melihat celana dalamnya. Tunggu, sekarang setelah kupikir-pikir lagi, bukankah penampilannya terlalu terbuka? Meski dia mengenakan jas lab, kau hampir bisa melihat branya, dan roknya cuma sampai pahanya, kan? Apa yang terjadi dengan moral publik sekolah ini? Sakura Kouji Sensei menyuruh saya datang ke sini. Kalau begitu kamu pasti Shirase-kun. Aku sudah mendengar tentangmu dari Reina. Jadi kalian akan tinggal bersama, kan? Tunggu, kenapa Anda bisa mengetahui hal itu? Apakah pihak sekolah sudah tahu? Kami bahkan belum mulai hidup bersama. Aku terkejut dan kaget, tapi kemudian Hashibami Sensei dengan acuh berkata, kamu tidak perlu cemas begitu. Aku adalah teman sekelas Reina. Aku sudah menjadi teman dekatnya selama yang bisa aku ingat. Itu sebabnya, cuma aku satu-satunya yang tahu tentang info ini. Jadi begitu rupanya. Mengetahui bahwa pihak sekolah belum mendengar informasi ini membuat dadaku terasa lega. Tapi itu benar-benar kebetulan bahwa mereka adalah teman dekat saat masih berstatus siswa, dan sekarang mereka bekerja di sekolah yang sama. Dunia memang sempit, kurasa. Hashibami menyilangkan kaki rampingnya, dan berkata, jangan berdiri terus di sana. Kemarilah dan duduk. Baiklah. Aku mengangguk, dan duduk di kursi bundar di depan Hashibami Sensei. Dan kemudian, Hashibami Sensei tiba-tiba mulai menatap wajahku. Tiba-tiba ada aroma wangi yang menggelitik hidungku, dan aku merasa wajahku semakin panas. Tapi ada masalah yang lebih besar ketimbang hal itu. Boing. Gede banget. Dadanya tidak pas untuk seorang guru KS, dan pakaiannya semakin menekankan hal itu. Dia membungkuk ke depan, dan mataku tanpa sadar mengikuti pergerakan dadanya. Ukurannya mungkin bahkan lebih besar dari Sakura Kouji Sensei. Keduanya sama-sama besar. Tapi itu benar-benar mengesankan, tahu. Jadi ini penyebab dari para murid laki-laki yang berpura-pura sakit. Merasa tersipu, aku mengalihkan pandanganku, dan Hashibami Sensei terus-terusan menatapku. Sepertinya, dia tidak peduli dengan dadanya yang ditonjolkan. Fufu, begitu ya. Sungguh reaksi yang lucu. Sepertinya wanita memiliki pengaruh padamu. Saya Huem. Bagaimana untuk mengatakan ini? Maaf tentang itu. Dan kemudian, Hashibami Sensei berbalik tanpa mengubah ekspresinya sama sekali, dan berkata, jadi, kamu belum pernah berhubungan seks sebelumnya, kan? Dia tahu kalau aku masih perjaka? Hei!
Apa yang Anda katakan? Secara alami, aku memprotes sambil wajahku memerah seperti tomat. Sikap Hashibami Sensei sama sekali tidak berubah, dengan acuh tak acuh memakan donatnya, dan berkata, "Ini penting, tahu? Kamu adalah anak muda yang aktif secara seksual, dan kamu akan hidup bersama dengan teman perawanku, tahu?" Itu membuatku jadi khawatir. Ya, tapi, tunggu, apa? Tunggu sebentar. Aku merasa seperti mendengar sesuatu yang tidak seharusnya aku dengar. Anda baru saja mengatakan, teman perawan, jadi apa itu berarti? Oh, ya, aku berbicara tentang Reina. Dia benar-benar seorang gadis tulen. Aku teman dekatnya, jadi aku tahu hal itu. Ya, tapi Anda mengatakannya dengan normal, tahu? Seharusnya itu topik yang sensitif. Jadi Anda sudah melanggar privasinya, tahu? Aku terlalu emosional. Nadaku sedikit goyah di sana. Jika itu masalahnya, biar ku beritahu juga kalau aku ini masih perawan. Sekarang adil, kan? Hei! Apa yang Anda bicarakan? Adil atau tidak bukan itu yang menjadi masalah sejak awal. Hahaha, reaksimu lucu sekali. Tapi itu bukan sesuatu untuk ditertawakan. Ketika aku mengatakan itu, Hashibami Sensei bertindak seperti orang asing yang tidak sopan dan terus menertawakanku. Orang ini sungguh. Sepertinya, tidak cuma pakaiannya saja yang menjadi satu-satunya masalah. Aku harus mewaspadainya. Ngomong-ngomong, sudah cukup tentang Hashibami Sensei. Aku tidak pernah mengira kalau Sakurako Uji Sensei masih perawan. Dia punya penampilan yang luar biasa, jadi aku pikir dia memiliki 10 mantan pacar atau semacamnya, tapi itu mungkin karena dia menjaga kewaspadaannya terlalu sering. Oh, mungkin itu karena mengajar adalah prioritas utamanya dan tidak punya waktu untuk masalah percintaan. Sementara aku memikirkan itu, Hashibami Sensei merosot dalam di kursinya, dan berkata, "Aku tidak mengatakan hal semacam itu kepada siapapun. Aku hanya mengatakannya kepadamu, karena itu kamu." Apa yang Anda maksud dengan itu? Hashibami Sensei meletakkan donat yang ada di tangannya di atas meja, meletakkan tangannya di pipinya, menatapku dengan tajam, dan melanjutkan. Aku pikir jika kamu tahu kalau dia masih perawan, kamu tidak akan mencoba merayunya. Ketika Hashibami Sensei mengatakan itu, dia bangkit dari kursi, berjalan ke rak obat, dan terus berbicara. Coba kamu bayangkan. Misalnya saja Reina punya banyak pengalaman dan seorang pelacur. Jika kamu berpikir demikian, lalu kamu mungkin berharap bisa melakukannya dengan dia. Dan kemudian, kamu benar-benar melakukannya. Anda ada benarnya juga. Bayangan Sakurako Uji Sensei muncul di pikiranku, dengan senyum memikatnya, dia memberiku pelajaran malam, menunggangiku, dan mengatakan, "Aku akan mengajarimu segalanya," sambil membuka kancing bajunya satu persatu. Glek, aku menelan ludahku saat membayangkan itu. Setelah memutuskan untuk hidup bersama, aku berjanji pada diriku sendiri kalau aku takkan memikirkan hal-hal seperti itu, tapi aku memang mengharapkan hal semacam itu terjadi. Sekarang aku mendengar kalau dia masih perawan, rasanya sangat disayangkan. Delusiku telah hancur dan menghilang bak di telan bumi. Yaitu benar. Kecuali ada orang kasar yang mengejarnya, rasanya masih masuk akal mengapa dia masih perawan. Lagi pula dia ingin melakukannya dengan seseorang yang dia cintai. Lagi-lagi, jika tidak ada orang jahat yang mengejarnya. Mengapa Anda mengatakannya 2 kali? Anda tidak perlu mengingatkan saya. Saya ini orang yang cukup setia, tahu. Hashibami Sensei memelototiku, dan kemudian melonggarkan ekspresinya sambil tertawa, dan mengatakan, "Ya, aku juga berpikir begitu. Itu sebabnya aku mengatakannya 2 kali hanya untuk memastikan." Begitukah? Hashibami Sensei terlihat sangat berbeda dari orang biasa, tapi setidaknya dia sangat peduli pada Sakurako Uji Sensei. Aku mengusulkan dia untuk datang ke rumahku sehingga dia punya tempat tinggal, tapi pada akhirnya, itu masih sama sengan dengan pria dan wanita yang tinggal di bawah atap yang sama. Kurasa aku juga merasa khawatir sekarang. Tapi itu agak mengejutkanku.
Kesampingkan masalah pujian, saya pikir kalian berdua sangat cantik, dan cukup populer di kalangan siswa, tahu? Sama seperti dengan Anda, Hashibami Sensei, Anda sering mendapati banyak murid laki-laki yang berkunjung ke sini, kan? Nah, untuk laki-laki seusiamu, wajar saja bila kamu sangat tertarik pada tubuh wanita. Kauha, saya tidak bisa membantahnya. Aku menyegel bibirku dalam penyesalan. Hashibami Sensei duduk kembali di kursinya, menyilangkan kakinya dengan seksi sekali lagi, dan berkata, "Maaf tentang itu. Aku benar-benar tidak tertarik dengan lawan jenis, dan aku tidak tertarik pada orang yang lebih tua. Jadi aku tidak bisa menanggapi perasaanmu dengan baik. Maafkan aku. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti saya baru dicampakkan." Dengan sedih aku menjatuhkan bahuku. Hashibami Sensei pun tertawa, dan berkata dengan riang gembira, "Kamu cukup menarik. Kurasa itu akan baik-baik saja, bahkan jika kamu lebih muda. Anda mungkin mengatakan itu, tapi saya merasa kalau Anda cuma terus mengolok-olok, tahu? Saya takkan kena jebakan itu lain kali." Aku menghela nafas dalam kesedihan, dan sekali lagi, senyum muncul di wajah Hashibami Sensei. Lalu dia berkata, Aku pasti membuatmu marah, ya? Maaf soal itu. Maafkan aku." Setelah mengatakan itu, Hashibami Sensei meraih tanganku. Remas. Dia menekankan tanganku ke payudaranya sendiri, bukan? Apa yang sedang Anda lakukan? Secara alami, aku dipenuhi dengan rasa terkejut, dan Hashibami Sensei dengan acuh tak acuh berkata, "Aku hanya berpikir kalau ini akan membantu membangkitkan semangatmu." Remas-remas. Hei. Semangat saya tidak pernah rendah sejak awal. Oh, begitu? Maaf soal itu. Jadi, bagaimana? Aku bertanya apa pendapatmu tentang dadaku. Ya, kurasa itu rasanya lembut dan tunggu sebentar. Hahaha. Sepertinya kamu menikmatinya. Hargai perasaan itu. Lagi pula itu adalah pertama kalinya aku membiarkan seorang lelaki melakukannya. Bisakah Anda berhenti mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan kesalahpahaman? Aku kira reaksi bingungku membuatnya terhibur. Hashibami Sensei masih mendorong tanganku ke payudaranya dengan erat, dan dia tertawa dengan gembira sampai-sampai terdengar seperti terkekeh. Baiklah, aku pikir itu sudah cukup dengan leluconnya. Saat dia mengatakan itu, Hashibami Sensei melepaskan tanganku. Tindakan itu cukup membuat laki-laki manapun merasa sedih. Jujur, aku berpikir, sayang sekali. Dari lubuk hatiku ketika dia melakukan itu. Anda mempermainkan jiwa perjakaku yang murni. Tapi terima kasih. Aku senang kamu bersikap jujur. Aku suka anak laki-laki yang jujur tentang perasaan mereka seperti itu. Terima kasih. Aku merasa sedikit lelah setelah semua itu. Saat aku mengucapkan terima kasih pada Hashibami Sensei, dia mengeluarkan beberapa benda yang terbungkus dan berkata, "Dan sekarang untuk topik utamanya. Aku seharusnya menyerahkan ini padamu." Benda tersebut dibungkus kain biru muda. Ukuran objek adalah ukuran kedua telapak tanganku. Ini adalah bentou, ya? Ya, persis seperti itu. Reina yang membuatnya, tahu? Dia yang membuatnya. Seriusan? Ya. Dia sepertinya tidak enakan karena membuatmu terlibat dalam segalanya. Dia berkonsultasi denganku untuk melihat apa ada yang bisa dia lakukan untuk meminta maaf, jadi aku mengusulkan ini. Itu. Tapi saya yang menyarankan dia untuk tinggal di tempatku, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Aku tak menyangka kalau aku menempatkan terlalu banyak beban pada dirinya. Tolong jangan katakan itu. Lagi pula, dia benar-benar serius. Ini dia. Terima kasih. Aku menerima bentou dari Hashibami Sensei, dan cukup berat. Aku yakin dia juga mempertimbangkan fakta kalau aku sedang dalam masa pertumbuhan, jadi dia menempatkan banyak isi di sini. Aku sudah mendengar tentang situasi keluargamu. Kamu mungkin hidup dari roti dan bentou dari toko, jadi aku mengusulkan ini ke Reina.
Bagaimana menurutmu? Bentou yang dibuat dari wanita cantik. Yang begini lebih segar, bukan? Bukan itu saja yang aku makan, tahu. Ketika aku masih kecil, aku merasa ibuku juga memasak sesuatu untukku, tetapi aku tidak terlalu mengingat sebagian besar dari itu. Dan apa yang nenekku buat untukku setiap hari adalah, tunggu, Sejak dia meninggal, rasanya seperti selamanya sejak aku memiliki seseorang memasak buatan tangan. Apa? Reaksimu terlalu datar. Aku pikir kamu akan lebih bahagia dan kegirangan, tetapi mungkin kamu berpikir bahwa rasanya tidak akan sebagus itu? Jangan khawatir, Reina adalah koki yang sangat andal. Ah, tidak, itu sedikit mengejutkan saya. Rasanya sudah begitu lama sejak saya memakan masakan buatan tangan. Oh, jadi begitu ya. Kalau begitu, bergembiralah tentang hal itu. Dia memasak untuk dirinya sendiri sepanjang waktu, jadi dia bisa membuat masakan untukmu setiap hari. Memasak setiap hari? Ya itu benar. Aku cukup iri denganmu. Setiap hari, aku sangat ingin makan masakan buatan tangan Reina. Jadi, tolong traktir aku untuk beberapa saat makan malammu. Haha, mengerti. Saya pasti akan mentraktir Anda ketika saatnya tiba. Ya, aku menantikannya. Hashibami Sensei tersenyum, melihat jam digitalnya, dan menyarankan. Baiklah, sudah waktunya untuk kembali. Istirahat makan siangmu akan berakhir sebelum kamu punya waktu untuk makan. Ya, terima kasih banyak. Fufu, jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, berterima kasih pada orang yang membuatnya. Dia panik sambil memegangi kepalanya dengan apa yang disukai anak laki-laki seusiamu. Ya, mengerti. Sakura Kouji Sensei benar-benar baik. Dia mungkin tidak menunjukkannya dalam ekspresinya, tapi dia sensei yang hebat. Karena dia selalu bertindak galak, dia akhirnya bertindak berlebihan pada akhirnya. Tapi sekarang, setelah mengetahui sisi lain dari sensei yang tidak menakutkan, dia secara mengejutkan menyenangkan dan imut. Jadi aku merasa sedikit aneh. Aku akan memakan ini dengan sangat hati-hati, dan kemudian pastikan untuk berterima kasih kepada sensei nanti. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Terima kasih untuk segalanya. Aku mengucapkan terima kasih lagi, dan bangkit dari kursi bundar. Dan kemudian, dia mengisi mulutnya dengan donat coklat lain, dan berkata, "Oh, ya, Shirase-kun. Jika kamu merasa terangsang saat tinggal bersamanya, datanglah ke tempatku. Aku akan memastikan untuk mengurusnya." Apa? Apa yang Anda katakan? Aku hampir menjatuhkan bentouku, tahu. Apa yang dia pikirkan, guru KS erotis itu, perawan? Aku masih takut kamu akan melakukan tindakan senonoh dengannya. Dengan aku akan memperlakukanmu secara medis atau sesuatu. Saya tidak akan pergi ke rumah Anda. Oke. Perilaku yang begitu tidak akan terjadi, oke. Sayang sekali. Kurasa itu baik-baik saja selama kalian tidak ketahuan. Tapi dengan itu, aku akan menunggumu, Perjaka-kun. Sudah saya bilang tidak akan pergi. Lagian, siapa yang Anda panggil Perjaka? Ketika kata-kata tajam itu mengenaiku, aku akhirnya meninggalkan ruang UKS. Dalam perjalanan kembali ke ruang kelas, aku memasukkan sedotan ke dalam teh kotak yang aku beli sebelumnya, dan membuka bungkusan bentou. Dan kemudian, kupikir kotak bentou berbentuk elips, yang mungkin milik sensei. Semuanya bersih dan rapi, tapi ternyata... Piopu. Ada karakter anak ayam gemuk dengan ekspresi lucu yang menggembung, dengan Piopu ditulis dengan tulisan tangan bundar. Benar, ada kotak bentou dengan karakter semacam ini di atasnya. Tapi ini sangat imut, bukan? Itu mengejutkanku karena beberapa alasan aneh. Aku seorang anak SMA, jadi menggunakan kotak bentou semacam ini agak. Rasanya kurang pantas bagi sensei untuk memiliki hal seperti ini sehingga mengejutkan bagiku kalau dia menyukai hal-hal lucu seperti ini. Lalu, kau taruh dengan bentou? Tumben sekali. Awi melambaikan tangannya, memberiku, Yaho, dan mendekatkan tangannya ke pembungkus bentou. Ya, benar. Wah,
kamu membuatnya sendiri? Oh ya, benar. Bahkan aku bisa melakukannya sesekali, tahu? Masakan Kotaro, ya. Gawat, dia akan curiga. Karena aku tidak bisa memasak bahkan jika itu mengorbankan hidupku. Hei, ada kata, Piopu. Lucunya. Dan dia juga menyadari detailnya. Cuma ini satu-satunya yang bisa kutemukan. Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku hanya berpikir bahwa ini sudah cukup. Oh benarkah? Mungkin itu milik nenekmu. Ya, mungkin. Aku benar-benar tidak tahu nenekmu menyukai hal-hal semacam ini. Dibenarkah? Itu adalah karakter yang sangat lucu, jadi mungkin itu membuatnya penasaran? Hahaha, kurasa aku tahu perasaan itu. Ini sangat lucu. Piopu, aku punya smartphone case jenis itu juga. Ketika dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya padaku. Dan benar saja, ada Piopu. Itu mengejutkanku. Aku tidak tahu apa itu, tapi kurasa itu cukup populer, Piopu ini. Sementara aku terkejut oleh betapa populernya Piopu ini, Aoi mulai membuka bentounya juga. Oh, jadi kau belum memakan bentou MU? Ya, aku pergi ke klub bola voli. Mereka ingin aku menghadiri pertandingan latihan pada hari Minggu, tapi aku harus bekerja di toko es krim hari itu. Jadi aku berbicara dengan mereka dan memberitahu kalau aku tidak bisa ikut bertanding. Dan disinilah aku sekarang. Aku lapar, dan sepertinya Kotaro belum memakannya juga, jadi ayo kita makan bersama. Begitu rupanya. Kerja bagus. Hehe, terima kasih. Aoi tertawa malu-malu. Aku kenal gadis ini sejak kami masih kecil. Pertemanan kami terus berlanjut sampai SMP, dan kami sudah sering makan siang bersama seperti ini. Dan kemudian, aku akhirnya membuka tutup bentou, dan di dalamnya ada bakso, tamagoyaki, sosis berbentuk gurita, dan banyak lagi. Itu memiliki semua hal yang seharusnya berisi bentou skaur, yang berarti bahwa ada jumlah isi yang melimpah. Hanya dengan melihatnya saja, aku sudah tahu kalau rasanya enak. Wah, kamu membuatnya sangat lezat, bukan? Ayo kita tukeran lauk. Oke, tapi cuma satu saja, oke? Kalau satu enggak ada apa-apanya, bagaimana kalau 10? Itu banyak, tahu? Apa kamu bahkan menghitungnya? Ya ampun. Sementara aku jengkel dengan kebodohan Aoi, aku menjejali pipiku dengan bakso. Pada saat itu, rasa yang kaya dari saus menyebar ke seluruh mulutku, dan aku menjadi kegirangan tanpa sadar. Bagaimana sesuatu ini rasanya bisa begitu lezat? Hashibami Sensei memang mengatakan bahwa dia adalah koki yang andal, tetapi aku tidak berpikir bisa seenak ini. Gawat, ini terlalu berpengaruh pada emosiku. Kenapa kamu menangis? Maaf, tolong abaikan saja, cuma ada beberapa hal yang sedang kupikirkan. Oh. Aku mungkin membuat Aoi sedikit curiga, tapi rasa makanan ini begitu lezat sampai membuatku menangis. Tanpa pikir panjang, aku menggerakkan tanganku sekali lagi. Telur dadar, sosis gurita, dan karaage. Mereka semua tampak lezat, jadi aku menekan emosiku dan melanjutkan untuk menyantap bentoku. Lalu, tunggu, Kotaro. Sisakan beberapa untukku, oke? Benar, maaf. Sepertinya aku terus-terusan menggerakkan sumpitku secara tidak sengaja. Dengan pipinya yang menggembung, Aoi menunjuk ke bagian kedua dari kotak bentouku, dan berkata, "Baiklah. Kenapa kamu tidak memberiku yang itu?" "Aku tidak ingin memberimu apapun." Sambil memelototi Aoi, aku membuka bagian kedua dari kotak bentou, dengan kata lain, bagian dengan berbagai makanan. Aku membayangkan kalau bagian ini akan terlihat sangat lezat juga ketika aku membukanya, tapi kemudian... Hei, Kotaro. Aku ingin menanyakan sesuatu. Maaf, kalau bisa, tolong jangan tanya. Pendapatku benar-benar berubah setelah melihatnya, dan kemudian Aoi menunjuk ke isi kotak bentou dan berkata, "Apa kamu juga membuat itu?" Aku tidak bisa menganggukkan kepala. "Itu karena..."
Ada sesuatu yang menutupi makanan yang berwarna pink dan membentuk hati. Tanda hati dikelilingi oleh ayam dan telur cincang, membuat tanda hati tersebut sangat jelas. Apa-apaan ini? Dia berpikir kalau anak cowok menyukai hal semacam ini. Ya, itu tidak sepenuhnya salah, tapi ini bukan waktu atau tempat yang tepat untuk itu. Jangan salah paham dulu. Ini, ya. Ini buat diriku sendiri demi menyemangatiku karena sudah berusaha keras. Lalu kemudian, tiba-tiba, Aoi meletakkan tangannya di pundakku, dan itu mengejutkanku. Dan kemudian, Aoi mulai melonggarkan ekspresinya dengan tawa, dan berkata, Koutaro, itu tidak perlu. Dia benar. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ini kotak makan siang yang dibuat dari seorang istri, kan? Apa sebenarnya aku bagimu? Dan itu terlihat sangat lezat juga. Aku berusaha menemukan cara untuk menjelaskan hal ini kepada Aoi, yang jelas-jelas sedang marah. Aku tidak punya nafsu untuk makan lagi, karena pikiranku sedang campur aduk. Dan aku tidak tahu apa yang kau maksudkan ketika kau bertanya kepadaku apa artinya kau buatku, Aoi. Hei, kau makan terlalu banyak, tahu. Lepaskan bentauku. HMPH. Seorang wanita membuat ini, dan kamu menyembunyikannya dariku selama ini. Koutaro, kamu tidak setia. Kunyah-kunyah. Berhenti memakan bentauku. Tidak setia, Begini, ini, oh ya, ini dibuat oleh pembantuku. Pembantu, ya. Amarah dari kepala Aoi terlepas seperti balon. Sensei dan aku memutuskan untuk mengarang situasi itu, jadi seharusnya tidak masalah bila aku mengatakan kebohongan itu. Ya, pembantu rumah tangga. Kau tahu sendiri kalau aku payah dalam urusan beres-beres rumah, jadi ayahku memanggil seseorang untuk membantu. Jadi begitu rupanya. Maaf soal itu aku jadi salah paham. Tidak apa-apa. Aku juga minta maaf karena tidak memberitahumu. Tidak, kamu tidak perlu meminta maaf. Tapi, Koutaro selalu memakan makanan dan bentou dari toko swalayan. Terutama untuk anak yang sedang tumbuh seperti kamu, memang ada baiknya memasak di rumah untuk membantumu menyeimbangkan gizimu. Dan untuk tanda hati, pasti pembantu rumah tanggamu memikirkan perasaanmu sejak nenekmu meninggal, kan? Ya, mungkin. Aku dengan canggung menganggukkan kepala. Untuk beberapa alasan, wajah Aoi merah padam, berdeham, dan berkata, Tapi asal kamu tahu, ketimbang membuat repot pembantumu, bukannya lebih baik meminta seseorang yang kamu kenal lebih baik. Misalnya saja, orang di depanmu adalah sumber daya yang sangat bagus, kan? Sumber daya yang sangat bagus? Oh, maksudmu Takahashi dari klub memasak. Takahashi dari klub memasak duduk di belakang Aoi, dan ia dengan anggun memakan bentou ketiga hari itu. Dia adalah cowok yang sangat gemuk. Aku pikir itu pasti kuota keluarga bangsawan, karena perilakunya sangatlah menawan. Tunggu, mengapa kamu malah berbicara tentang Takahashi-kun? Memang benar masakannya enak, tapi aku tidak membicarakannya. Aku berbicara tentang diriku sendiri, oke? Untuk beberapa alasan, Aoi membantah dengan sangat marah, dan aku cukup bingung karenanya. Tapi kau tidak terlalu pandai memasak, kan? Emang sih, tapi... Aoi dengan canggung memutar-mutar jari telunjuknya, tetapi dia tidak menyerah. Dia mengangkat suaranya, dan berkata, Lalu, aku akan membawa beberapa ramen instan cadangan, dan kemudian Koutaro dapat menambahkan air panas. Tunggu 3 menit, dan rasanya akan lezat. Apa kau tidak tahu arti dari masakan rumah? Aku memelototinya, dan Aoi, yang berlinang air mata, mulai memakan bentouku lagi. Wah, Koutaro nakal. Setidaknya bentou ini rasanya enak. Aku menghela nafas pada Aoi, yang sibuk makan, menangis, dan berteriak. Aku senang bahwa aku bisa menipu dia tentang tanda hati di bentou ini. Mengungkit situasi ini lagi akan menyebalkan, jadi aku pikir lebih baik untuk mengubah topik. Kau memakan sebagian besar bentouku, tapi kau masih memakannya. Ngomong-ngomong, Aoi, kesan apa yang kamu dapatkan dari Sakura Kouji Sensei? Kesan dari Sakura Kouji Sensei? Kenapa kamu menanyakan itu? Jangan khawatir tentang itu.
Katakan padaku apa yang kau pikirkan? Gimana ya dia cantik tapi menakutkan, kurasa. Aoi menyilangkan tangannya dan berpikir keras. Aku pikir mungkin dia lebih akrab dengan Sensei karena mereka berdua sama-sama wanita, tapi kurasa Aoi punya kesan yang sama persis denganku. Maksudku, Sensei tidak tersenyum sama sekali, dan sulit untuk berbicara dengannya, kan? Itu sebabnya aku tidak pernah benar-benar berbicara dengannya. Begitu ya? Bahkan kau, yang punya banyak teman, memiliki penilaian seperti itu padanya, ya? Bahkan aku? Bukan apa-apa, jangan pikirkan tentang itu. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Benarkah? Kurasa kamu ada benarnya juga. Ini tugas yang mustahil bagi aku. Dia sangat cantik, jadi dia jauh lebih menakutkan. Bagi Aoi, gadis yang bangga pada kemampuan bersosialnya di sekolah, untuk memiliki evaluasi semacam itu, yang mana artinya Sensei, adalah orang yang sulit didekati untuk murid laki-laki dan perempuan. Aku juga berpikir seperti itu sejak awal. Tentu saja, Sensei akan mengatakan sesuatu seperti, jenis kesan yang begini diperlukan untuk para guru, dan dia mungkin bermaksud memiliki kesan seperti ini. Aku baru tahu beberapa hari yang lalu, bahwa Sensei tidak selalu memakai topeng besi itu. Dia sebenarnya seorang koki yang luar biasa, cukup sok, pemalu, dan suka hal-hal lucu, jadi aku pikir dia seperti wanita normal. Dan itulah kenapa. Aku merasa kalau aku mendapatkan lebih dari yang seharusnya aku dapatkan. Maaf, bukan apa-apa. Dia jauh dari kesan Sensei yang ideal, tapi aku merasa jika orang melihat ekspresinya di luar sekolah, dia akan jauh lebih diidolakan dan populer. Hubungan manusia memang sungguh sulit. Benar sekali. Jadi, bagaimana menurutmu dengan guru KS itu, Hashibami Sensei? Mopi? Dia Sensei yang luar biasa, dia selalu memberiku permen. Apa itu satu-satunya alasanmu menyukainya? Permen? Cuma bercanda, kok. Mopi itu ramah dan mudah diajak bicara, jadi itu sebabnya semua orang menyukainya. Aku pikir dia juga bersedia membantu orang lain, tahu? Dia selalu tampak tenang dan kalem, seperti orang dewasa sejati. Kau pikir begitu? Memang benar kalau dia mudah diajak bicara, tapi aku tidak merasakan aura ketenangan yang sama dengan yang kau rasakan. Dia orang yang gampang sensi, tahu? Ya. Dia selalu makan sesuatu dan punya badan erotis, jadi aku pikir dia guru yang menarik. Ya, aku tidak bisa menyangkal dengan bagian yang menarik. Guru yang paling sulit di sekolah untuk didekati, dan guru yang paling ramah di sekolah entah bagaimana adalah teman dekat. Mereka sepenuhnya bertolak belakang, namun entah bagaimana mereka sangat akrab satu sama lain. Aku tidak benar-benar mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Sementara aku memikirkan kedua Sensei, aku menelan sosis gurita yang tersisa, dengan ucapan, terima kasih atas makanannya, ke arah bentou yang dibuat oleh Sensei. Semuanya dilahap habis. Keesokan harinya, seperti yang aku janjikan, aku menuju ke apartemen Sensei untuk membantunya pindahan. Pada awalnya, aku berpikir bahwa seorang wanita yang tinggal di sebuah apartemen sendirian akan berbahaya, tapi akhir-akhir ini, gedung apartemen punya fitur kunci otomatis, yang mencegah pencuri dan semacamnya untuk masuk. Bangunan itu lebih cantik dan lebih segar dari yang aku bayangkan. Sambil berpikir bahwa memindahkan barang adalah tugas yang berat, kunci otomatis terbuka, dan aku pergi ke lantai 2, di mana kamarnya berada. Di ujung lorong ada pintu masuk ke kamarnya, yang sudah terbuka. Di luar pintu ada setumpuk kardus. Sepertinya dia sudah mulai bersiap. Selamat pagi. Aku memberinya salam, sambil mengintip melalui celah pintu masuk. Dia pun menjawab. Selamat pagi. Aku tidak keberatan bila kamu masuk. Mengerti. Kalau begitu, permisi. Setelah mengucapkan itu, aku memasuki apartemen Sensei. Ini adalah pertama kalinya aku memasuki ruangan wanita, selain dari Aoi. Ditambah lagi, Sensei hidup sendirian, tidak seperti Aoi.
Ada aroma wangi yang terium, dan rasanya seperti semacam Shangri-La tengah menungguku. Jantungku berdetak kencang, tapi aku terus berjalan melewati lorong. Wow! Dan saat aku mencapai kamar Sensei, ternyata itu tipe satu kamar yang sederhana, dengan dinding putih bersih dan lantai kayu biasa. Memberi kesan rasa kebersihan. Banyak furnitur terbuat dari kayu, dan gordennya bergaya rendah. Ruangan itu sulit dilihat dari luar, tapi pancaran cahaya melimpah masuk ke dalam ruangan itu. Sebuah tanaman hias ditempatkan di dekat jendela, yang menambah nuansa gaya ruangan. Kebalikan dari apa yang disebut rumah sampah. Ini adalah kamar Sensei, tidak, kamar wanita dewasa. Sementara aku merasakan semua ruang kosong ini, ada sesuatu menarik perhatianku. Tempat tidur di tepi ruangan, di tengah tempat tidur, boneka itik bundar dan gempal. Rasanya seperti diabadikan di sana saja atau semacamnya. Ya, itu adalah Piopu. Sensei benar-benar menyukai maskot itik gemuk ini, ya. Aku memandang sekeliling ruangan dengan cermat, dan ada banyak benda lucu yang bertebaran di mana-mana. Kurasa sudah dikonfirmasi bahwa dia menyukai barang-barang yang lucu. Terima kasih sudah datang. Kamu sangat membantuku. Jangan khawatir tentang itu. Lebih penting lagi, Bentou dari kemarin adalah, aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi aku mendadak kehilangan kata-kata. Yang alami, tentu saja. Ara, ada apa? Saat Sensei memiringkan kepalanya ke samping dengan kebingungan, aku melihat apa yang dia kenakan adalah kaos daru-daru. Apa-apaan dengan ukuran itu, aku berpikir sendiri. Ukurannya sama sekali tidak pas untuknya, karena aku bisa melihat tali bra berwarna merah jambu, dan bahunya sangat terbuka. Seakan-akan payudaranya akan keluar dari bajunya. Aku hanya perlu mengalihkan pandanganku. Selain itu, dia mengenakan celana yang sangat pendek, memperlihatkan pahanya yang montok dan berkulit putih. Apa benar-benar tidak apa-apa untuk menunjukkan celana pendekmu kepadaku seperti itu? Sensei, apa-apaan dengan penampilan itu? Tentu saja, aku berhati-hati di sekitar Sensei. Tapi Sensei tidak tahu apa yang aku bicarakan, dan sepertinya tidak paham sama sekali. Hah? Penampilanku? Ini cuma pakaian santaiku. Tunggu. Pakaian santai mana mungkin seerotis itu? Erotis? Hah? Kemudian sepertinya Sensei mulai sadar. Dia menutupi dadanya dengan kedua tangan, dan aku dengan cepat mengalihkan pandanganku. Kakakmu. Apa masalahmu? Mengintip dada gurumu seperti itu. Tunggu, mengapa jadi saya yang salah? Anda sendiri yang mengenakan pakaian itu, kan? Tentu saja aku mengenakan ini. Ini membantuku tetap nyaman dan santai. Apa aku tidak diperbolehkan memakai apa yang aku suka di rumahku sendiri? Jika kamu punya masalah dengan itu, abaikan saja. Bagaimana mungkin saya mengabaikannya? Jadi mengalihkan mataku saja tidak cukup? Dia benar-benar ingin aku mengabaikannya. Sungguh guru yang menakutkan, pikirku. Sensei menghela nafas kecil, berkata, terserahlah, dan menurunkan kewaspadaannya. Pokoknya, aku tidak mau melepas daru teh ini. Kau membuatnya terdengar seperti sejenis teh atau sejenisnya. Jadi, jangan cemaskan hal itu. Nah, ayo kita mulai bekerja. Jika Sensei benar-benar tak masalah mengenakan itu, lalu tidak apa-apa. Sungguh perubahan keadaan yang cepat. Setelah aku meletakkan ranselku di sudut ruangan, aku bertanya pada Sensei apa yang harus aku bantu. Dia menggeraikan rambut panjangnya, dan berkata, kamu bisa membantu dengan ini. Sambil membawa toples yang terlihat berat. Berat sekali. Dia membuatnya tampak lebih berat daripada yang aku kira. Dia sempoyongan, dan kakinya gemetaran. Tunggu. Biarkan aku membawanya, jadi letakkan sekarang. Aku menghampiri Sensei, yang sedikit panik. Bam! Wah! Ada kotak kardus di dekat kaki yang mana tidak kusadari, jadi aku akhirnya menendangnya dan isinya jatuh berserakan. Fu! Sensei meletakkan toples di tempat tidur, dan kemudian aku akan membereskan semua yang jatuh dari kotak, tapi... HM? Apa ini?
Geh. Apa yang tersebar di sekitar tempat itu adalah kancut berwarna-warni. Ini. Hal pertama yang aku ambil adalah sesuatu yang tampak seperti celana dalam yang terbuat dari kain yang sangat tipis. Itu adalah kancut yang sangat seksi. Jadi ini yang sensei pakai. Dan kemudian, wah. Sensei menyambar celana dalam dari tanganku dengan kecepatan luar biasa. Dan kemudian sensei menatap tajam ke arahku. Kamu tidak melihat apa-apa, mengerti? Kamu tidak melihat apa-apa, oke? Iya. Aku tercengang tapi segera mengangguk setuju. Sensei memegangi celana dalam dengan wajah merah padam, dan setelah dia memasukkan pakaian dalam yang berserakan kembali ke dalam kotak kardus, membungkusnya dengan pita pengemas, dan berlari keluar pintu masuk. Beberapa detik kemudian, maaf sudah menunggu. Apa yang sedang kita bicarakan lagi? Saya tahu Anda pura-pura tenang. Sensei kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan aku memelototinya. Tapi dia sangat pandai berpura-pura tidak ada yang terjadi, dengan sikapnya menyiratkan, apa yang sedang kamu bicarakan? Dan aku pikir akan menjadi kurang sopan bila terus membicarakannya, jadi aku menunjuk ke toples itu, dan bertanya padanya. Ada isi apa di dalam toples itu? Oh, itu cuma bekatul asin yang digunakan untuk pengawetan, tahu? Bekatul asin yang digunakan untuk pengawetan. Anda berbicara tentang sukemono? Acar sayuran. Ya, betul. Aku membuatnya sendiri. Wah, sensei mungkin masih muda, tapi itu luar biasa. Rasanya seperti nenek. Si siapa yang kamu panggil nenek? Tidak, bukan itu yang saya maksud. Nenek saya juga membuat acar sendiri, jadi rasanya sedikit nostalgia. Jadi itu yang kamu maksud. Iya. Sensei masih muda dan cantik, jadi saya hanya menyatakan pendapat saja. Sejujurnya, itu kebiasaan nenekku untuk membuat itu, tapi bagian tentang menjadi nostalgia itu masih benar. Begitu rupanya. Nantikan saja makan malammu. Aku akan memberimu sesuatu yang sangat istimewa. Fufu. Ini adalah kompetisi untuk melihat apakah acar sayuran buatanku lebih baik dari nenekmu. Sensei tertawa dan mengatakan itu dengan gembira, dan aku menjawab dengan, ya, saya akan menantikannya, sambil tersenyum. Jadi dia biasanya memakai setelan yang ketat, tapi di rumah, dia memakai kaos, darute, dan terlihat tidak berdaya. Tidak hanya suka hal-hal yang lucu, tapi sepertinya acar sayuran juga menjadi spesialisasinya. Aku melihat banyak sisi lain dari dirinya yang tidak pernah aku lihat di sekolah. Itu membuatku sangat senang karena beberapa alasan. Aku pikir itu karena aku merasa seperti menjadi dekat dengannya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang sensei. Lalu, aku mengambil toples dan membawanya keluar ruangan. Ini sangat berat. Kita sudah membereskan semuanya, ya? Ada insiden tebek, bersama dengan beberapa kecelakaan kecil di sana-sini, tapi kami terus bekerja. Ketika siang menjelang, kami sudah mengepak banyak barang. Dari awal, barang bawaan yang mau dibawa tidak terlalu banyak, jadi jika kami terus membereskan dengan kecepatan ini, kami mungkin akan bisa memindahkan semua barang di luar saat senja tiba. Kami menelpon agen pindahan untuk mengambil semua barang bawaan dan kemudian memindahkan semuanya ke rumahku. Dan untuk lemari es dan mesin cuci, benda-benda besar seperti itu akan diberikan kepada toko daur ulang. Ya, benda-benda semacam itu bisa bikin sempit bila ditaruh di tempatku. Dalam hal ini, kurasa mereka akan dibuang. Oh ya, ini sudah siang, jadi ayo istirahat dulu. Ya, baiklah. Aku mengangguk, dan meluruskan punggungku. Dan kemudian, sensei mengeluarkan 2 bentou dari kulkas, menaruhnya di microwave untuk dipanaskan, dan bilang, "Untuk makanannya, apa kamu menyukai hamburger atau karaage?" Saya mau yang hamburger. Maaf soal ini. Tidak, jangan khawatir tentang itu. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku ingin memasak makanan, tapi karena peralatan memasak sudah dikemas, aku tidak bisa memasak bahkan jika aku mau.
Ada sesuatu yang disiapkan untuk makan siang saja sudah membuat saya senang. Begitu ya? Tolong cuci tanganmu. Aku akan mengatur meja saat kau melakukan itu. Ah, permisi. Maaf sudah merepotkan. Aku baru akan melakukan apa yang diminta Sensei, tapi ketika aku hendak pergi ke dapur. Tapi di sini benar-benar panas, ya. Boing-boing. Tiba-tiba, Sensei mulai mengepakkan kerah kaos, darute-nya, dan dada melon yang menggoda berayun-ayun. Fiuh. Dan kemudian, kaos, darute-nya yang basah karena keringat membuatnya benar-benar transparan, sehingga berapingnya jadi terlihat, dan hal itu sangat menggoda di mataku. Tentu saja, melihatnya dalam keadaan tak berdaya itu membuat hatiku tidak bisa tenang, besar sekali. Dan dia mengenakan bra tembus pandang. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, ini super erotis. Jantungku hampir saja berhenti berdetak. Tapi, Sensei tidak merasa ada masalah dengan aksinya. Apa dia tidak menganggapku sebagai pria? Aku benar-benar kaget. Kami selesai mengemas di sore hari, mempercayakan barang-barang ke agen pindahan, tiba di rumahku, namun ini mengerikan. Yeah. Setelah Sensei melihat sekilas keadaan rumahku, dia terlihat jijik. Aku tahu kalau Sensei akan datang, jadi kemarin aku mencoba membersihkan sedikit, tapi aku tidak berpikir akan sesulit ini, walau aku tahu itu kotor. Fu. Tidak apa-apa. Untuk saat ini, jangan bawa masuk barang bawaan, dan bersihkan kamar di lantai pertama dulu, oke? Dimengerti. Kami mungkin tidak bisa membersihkan lantai 2 hari ini juga, jadi malam ini, silakan gunakan kamar nenekku, yang terletak di sebelah ruang tamu. Baiklah, mengerti. Kalau begitu, mari kita ambil kantong sampah yang berserakan di lorong, dan letakkan semuanya di satu area. Lalu kita bisa membawa masuk barang bawaan. Dimengerti. Aku mengangguk, dan mengambil kantong sampah yang selalu aku abaikan, dari pintu masuk sampai ruang tamu, dan membawa semuanya ke ruang tamu. Pada saat yang sama, Sensei membuka jendela, mengubah suasana kamar. Dia mengambil penyedot debu yang tak terpakai, dan menggunakannya untuk membersihkan semua debu di lorong. Dia juga dengan cepat menggunakan kain untuk membantu membersihkan, dan menyelesaikan bersih-bersih di sekitar pintu masuk dan lorong. Agen pindahan lalu datang di waktu yang tepat. Kemudian, agen pindahan menyusun barang bawaan, dan menumpuknya di lorong. Dan untuk kasur Sensei, kami membawanya ke ruang bergaya Jepang di sebelah ruang tamu, dengan kata lain, kamar nenekku. Rasanya seperti lantai pertama hanya punya kamar nenek dan ruang tamu, dan lantai kedua hanya ada kamarku dan kamar ayah. Aku pikir barang bawaan Sensei sebaiknya disimpan di kamar kosong lantai 2. Meski masih ada banyak debu di sana-sini, tapi sepertinya kamu sudah membersihkan kamar ini. Ya, ini kamar nenek, jadi saya tak berani menaruh sampah di sana. Begitu rupanya. Cara berpikir seperti itu sangat mengagumkan. Ngomong-ngomong, kamu tidak keberatan jika aku membersihkan tempat ini, kan? Sensei bertanya padaku dengan tulus, dan aku menyetujuinya. Iya. Seharusnya tidak boleh terus dalam kondisi ini selamanya. Saya pikir akan menyimpan hal-hal penting dalam ruang penyimpanan. Dimengerti. Sensei mengangguk, dan menangkupkan tangannya, gerakan berdoa, dan berkata kepada nenekku, sekarang, saya akan membereskan hal-hal yang Anda tinggalkan. Perbuatannya membuatku sangat bahagia, dan aku ingin berterima kasih pada Sensei. Terima kasih banyak. Saya yakin nenek juga senang mendengarnya. Tolong jangan khawatirkan tentang itu. Dia yang sudah merawatmu, jadi aku harus melakukan ini. Nah, ayo kita mulai beres-beres. Iya. Aku mengangguk penuh semangat, dan aku pergi untuk memindahkan benda-benda kecil, dan dalam sekejap. Kresek, kresek. Di depan kami, ada makhluk hitam agak kecoklatan, bercicit dan mendesir, dan bergerak cepat dari sisi ke sisi. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah kecoa yang sangat besar. Tapi makhluk ini sering muncul di rumahku, jadi aku tidak merasa kaget atau semacamnya. Aku merasa aneh bahwa itu tidak muncul ketika kami membersihkan koridor tadi.
Meski itu baru muncul setelah semua beres-beres hampir selesai, aku terus memindahkan kursi, tapi kemudian... Ya... Wah! Tiba-tiba, Sensei menjerit dan melemparkan dirinya ke arahku. Payudaranya yang ekstra besar menempel di kepalaku, dan aku merasa seperti akan jatuh. Tentu saja, aku merasa bingung dengan situasi ini. Di hadapanku tidak ada apa-apa selain hitam pekat, dan ada bau wangi yang enak serta sensasi kenyal nan lembut. Hei, Sensei. Apa Anda bisa menjadu sedikit? Tidak mungkin. Aku tidak bisa, tahu. Cepat dan lakukan sesuatu tentang ini. Anda terlalu banyak meminta. Kresek. Kia, lakukan sesuatu tentang makhluk itu. Aku tidak bisa menangani yang begituan. Remas. Hei. Jika Anda berpegangan seperti itu, maka aku cowok yang sehat. Dan aku juga cukup sehat. Jadi tentu saja, Sensei akan menyadari itu. Hei, apa maksudnya ini? Apa yang kamu pikirkan di saat seperti ini? Aku tak percaya. Dasar tidak senonoh. Jorok. Cabul. Mesum. Saya tidak bisa menahannya, tahu. Tentu saja saya akan bereaksi seperti itu dalam keadaan seperti ini. Baiklah, tapi bisakah kamu tenang? Aku tidak ingin makhluk itu menyentuhku lagi, oke? Kalau begitu tolong menyingkir dulu dari saya. Pegang. Yaun. Kamu ini menyentuh di mana? Hah? Maafkan saya. Wajah Sensei merah padam, dan ada nada amarah di suaranya. Aku mencoba melepaskannya dariku tanpa menyentuhnya di tempat-tempat aneh, tapi aku merasa diriku semakin lemah. Aku tidak bisa memikirkan tempat lain yang tepat untuk menyentuh tubuh wanita, tapi situasinya tidak akan terselesaikan jika aku tidak mengambil tindakan. Aku bingung apa yang harus aku lakukan, tapi kemudian, makhluk itu mulai melaju ke ruang tamu. Sekarang saatnya, Shirase-kun. Tutup pintunya. Iya. Saat Sensei mengatakan itu, aku mengerahkan energi yang tersisa untuk menutup pintu geser, dengan makhluk itu diusir ke ruang tamu. Hah. Tepat setelah itu terjadi, kami berdua benar-benar kelelahan, mengeluarkan desahan napas dalam-dalam. Itu benar-benar mengerikan. Tapi sekarang kita bisa merasa santai lagi. Aku merasakan sensasi panas dan basah di dadaku, dan itu berasal dari Sensei. Aku juga ingat sensasi ketika dadanya menempel padaku. Ini terlalu erotis buatku. Aku sama sekali tidak merasa santai, tahu. Kecoa raksasa itu pergi ke ruang tamu, yang membuat Sensei lega. Sedangkan di sisi lain, ada bagian tubuhku yang masih kaku, dan aku tidak bisa santai sama sekali. Jadi, Sensei dan aku bisa mendapatkan kamar untuk Sensei tinggal. Kami tidak bisa membongkar semuanya dari kotak kardus, tapi kami pikir ini sudah cukup untuk hari ini. Malam pun tiba, dan karena kami sibuk beres-beres dan bekerja dengan cepat sejak pagi, kami benar-benar kelelahan. Jadi, kami akan makan malam, dan bersiap untuk tidur. Kami belum terlalu banyak bersih-bersih di sekitar dapur, tapi karena aku jarang menggunakannya, Sensei dengan cepat menyeka debu dengan kain lap, dan membawa peralatan memasaknya. Setelah berdiskusi dengannya, aku menyadari bahwa Sensei tidak terlalu mengenal daerah ini, jadi kami memutuskan bahwa aku akan membeli bahan makanan, sementara dia membersihkan kamar mandi. Dia kulihat dulu, yang pertama adalah daging babi yang dipotong halus. Aku tiba di supermarket, lalu melihat catatan yang Sensei berikan kepadaku, dan menaruh bahan makanan di keranjang satu demi satu. Kami sudah melakukan banyak hal pada hari pertama, ya. Kemudian, aku mulai mengingat sisi tak terduga Sensei yang aku saksikan sepanjang hari. Awalnya, aku menganggap Sensei sebagai tipe orang yang mengenakan bajuan piece tipis, mendengarkan musik klasik di rumah, dan meminum teh dengan elegan. Tapi, alih-alih one piece tipis, dia malah mengenakan kaos daru-daru dengan celana pendek, dan bukannya teh, dia malah suka membuat acar sayuran, mirip dengan seorang nenek.
Dan ketegasan sensei, yang membuatnya terlihat seperti tidak punya ketertarikan apapun di dunia, dibantah oleh fakta bahwa dia punya boneka Piopu, boneka yang diletakkan di tempat tidurnya. Dan ketika dia menjerit saat melihat kecoak, dia merasa lututnya lemah. Orang-orang sangat berbeda dari penampilan luarnya, ya. Meski mungkin begitu kenyataannya, kupikir aku sudah menghadapi terlalu banyak situasi berbahaya bersamanya hari ini. Walau begitu, aku mulai memikirkan bagian indah sensei juga. Seperti payudaranya, itu sangat menakjubkan. Seperti serius, payudarnya seperti mau keluar begitu saja. Karena seperti bisa keluar begitu saja, rasanya sulit untuk mengabaikan keberadaannya, dan belum lagi, ukurannya yang besar. Dia juga banyak berkeringat, yang mana terlihat cukup erotis. Terutama di sekitar tengkuknya. Aku penasaran apa aku punya fetis tengkuk. Aku berusaha menyembunyikan fantasi seksualku sambil menyadari bahwa aku mengagumi pesona sensei. Dari awal, sensei sudah sangat cantik, jadi setiap kali dia melepas pakaiannya, itu sangat erotis. Aku belum pernah berkencan dengan sensei seperti ini sebelumnya. Dia memberi upaya yang terbaik untuk menjadi guru, tapi karena alasan itu, aku pikir dia menjadi tidak biasa untuk wanita cantik yang normal. Dia menjadi seperti ini karena penjagaannya selalu terlalu tangguh. Yah, sepertinya dia tidak menginginkan pacar, jadi aku tidak punya pilihan untuk merawatnya mulai sekarang. Tapi aku merasa tidak layak mengetahui sisi lucu sensei. Namun pada saat yang sama, aku juga tidak ingin orang lain mengetahuinya. Perasaan di hatiku dilanda rasa dilema yang rumit. Aku pulang. Sambil masih memikirkan sensei, aku membeli sejumlah besar bahan makanan dan toko obat yang diminta sensei. Untuk memberitahu sensei bahwa aku sudah kembali, aku pergi ke kamar mandi. Buka. Sensei? Tentang barang yang Anda minta saya beli, apa ini yang benar? Karena ada banyak jenisnya, jadi. Wajah sensei tampak terkejut. Wajar saja dia bereaksi begitu. Karena dia dalam keadaan setengah telanjang. Dia seharusnya membersihkan kamar mandi, tapi untuk beberapa alasan dia berdiri di sana dengan pakaian dalamnya. Aku tidak mengerti sama sekali, tapi aku punya satu hal untuk dikatakan. Terima kasih, banyak. Apa? Tunggu, ini bukan waktunya untuk berterima kasih padanya, kan? Wajahnya memerah, dan aku berkeringat, berusaha untuk menjelaskan. Ini tidak seperti yang terlihat. Lihat, saya sudah membeli bumbu yang sensei suruh beli, dan ada banyak jenisnya, jadi saya penasaran apa yang saya beli sudah benar. Saya tidak berencana untuk mengintip, oke. Tapi tubuh sensei benar-benar montok, dan mencuri perhatian saya. Astaga, sungguh kasarnya diri ini. Ahahaha. Abu. Po! Sesuatu seperti botol deterjen mendarat di wajahku. Lalu, aku mengerti, jadi keluarlah dari di sini. Maafkan saya. Silakan nikmati waktu mandinya. Wajah sensei semerah tomat dan melemparkan berbagai benda padaku, jadi aku berlari dan berhasil keluar. Wah! Kami membersihkan sampai menyeluruh jadi aku benar-benar kepengen mandi. Menghela nafas dalam-dalam, aku merasakan kepuasan dari bak mandi yang sudah lama tidak aku rasakan. Setelah nenekku meninggal, pada dasarnya aku hanya menggunakan shower, jadi merendam diri di bak mandi adalah sesuatu yang belum pernah aku lakukan untuk sementara waktu. Wah, aku benar-benar tidak menyangka rasanya senikmat ini. Karena membantu sensei memindahkan barang dan membersihkan rumah, aku merasa jika aku ceroboh, aku bisa-bisa tertidur di sini. Aku meminta maaf pada sensei ketika aku secara tidak sengaja mengintipnya, tapi lain kali, akan kucungkil matamu, katanya dengan wajah serius. Aku merasa karena itu sensei, dia benar-benar akan melakukannya. Jadi, aku harus mengetuk dulu dari sekarang. Tapi dia benar-benar cantik. Aku menggumamkan itu pada diriku sendiri, sambil memikirkan sensei dalam keadaan setengah telanjangnya. Pantatnya terlihat kenyal, perutnya langsing, tangan dan kakinya tampak mulus, dan tentu saja, payudaranya besar. Dan, tengkuknya sangat jelas.
Tubuh sensei sangat proporsional seperti boneka, layaknya karya seni. Sangat erotis juga. Tunggu, kalau dipikir-pikir, ini adalah air mandi yang sama dengan yang sensei pakai, kan? Saat aku baru menyadari itu, aku tercengang, dan mengambil air panas dengan kedua tangan. Bagian dari tubuh sensei, masuk ke dalam sini, adalah apa yang aku pikirkan, yang mana membuatku bersemangat. Sialan, sejak kapan aku jadi cabul begini? Di situs video internet itu, semua orang selalu melongo melihat adegan wanita di bak mandi, tapi dalam kehidupan nyata, ini adalah sesuatu yang lain. Dan juga, sebagian dari diriku juga masuk dalam air ini, kan? Wah, jadi seperti ini yang namanya hidup bersama. Air mandi yang tersisa ini membuatku galau. Hidup bersama seorang wanita mungkin menjadi situasi yang lebih problematis daripada yang aku bayangkan. GRRR. Sialan. Alasanku menjadi cabul adalah karena sensei terlalu erotis. HM? Tubuh erotis? Pada saat itu, aku membayangkan sensei dalam pakaian dalamnya lagi. Tapi kali ini, dengan ucapan yang lebih mesum. Ayo, itu sudah cukup, oke? Sensei harus menghukum anak nakal seperti itu. Tidak, kakak. Kepalaku jadi mendidih. Saat aku berteriak sendiri, aku kelagapan, ababababa, tak lama kemudian pingsan karena kesakitan dan tenggelam di bak mandi. Setelah pertempuran sengit dengan fantasiku yang campur aduk, aku pergi ke ruang tamu, merasa takut akan kehidupan. Sensei memakai celemek, dan sedang memasak. Ara, kamu sudah di sini. Kamu tadi sedikit berisik, apa airnya terlalu panas atau semacamnya? Ah, tidak. Hanya saja karena sudah begitu lama sejak saya mandi, jadi saya merasa sangat tegang, kurasa. Begitu ya? Baiklah, aku hampir selesai menyiapkan makan malam, jadi duduk saja dulu dan menunggu. Ya, mengerti. Aku mengangguk, dan tiba di meja dengan makanan tertata di atasnya. Menu hari ini, tumis sayur, telur dadar, sup miso, dan acar sayuran buatan sensei. Nasi yang tidak pernah kumasak dan biasanya dimasukkan ke dalam kantong plastik, disajikan dengan rapi dalam mangkuk nasi. Tampilan ini memberiku kehangatan yang sama seperti makan bersama keluarga. Sekarang, ayo makan. Iya. Sensei melepas celemeknya, dan payudaranya bergetar. Opainya masih menggairahkan seperti biasa. Sepertinya kutangnya akan putus, bukan? Kaos darutenya sedang dicuci, jadi kurasa tidak apa-apa. Itadakimasu. Kami menangkupkan tangan, dan mulai menyantap makan malam. Aku memulainya dengan sup miso. Oh, ini enak. Saat masuk ke mulutku, rasa miso yang kaya dan mendalam menyebar ke seluruh lidahku, dan aku mengangkat suaraku dengan takjub. Ini pastinya sup miso kelas atas dibandingkan dengan sup miso yang aku rasakan sampai sekarang, dengan kelezatannya yang luar biasa. Aku senang kalau itu sesuai dengan seleramu. Itu adalah miso buatanku sendiri, jadi aku tidak yakin. Ini buatan sendiri. Ini setara dengan rasa restoran yang lezat. Iya. Aku membuat miso tahun lalu, dan kemudian membiarkannya tersimpan selama setengah tahun. Ternyata rasanya masih baik-baik saja, bukan? Iya. Ini sangat lezat. Saat aku mencicipinya dengan puas, aku memutuskan untuk mencoba acar mentimun dan daikon buatannya. Bagaimana mungkin ada yang sesegar ini? Kandungan garamnya sempurna, dan perasaan renyah merangsang nafsu makanku. Aku tidak bisa berhenti memakan ini. Ini juga enak. Saya tidak pernah menyangka akan ada hari di mana saya mencicipi acar sayuran yang sangat lezat. Fufu, kamu terlalu berlebihan. Tapi aku senang kamu menikmatinya. Kompetisi sayur acar, ini kemenanganku, bukan? Ya, rasanya sangat berbeda. Untuk beberapa alasan, aku tidak membuat alasan yang jelas. Sensei terkikik dan hendak berbicara. Sejujurnya, aku menyukai sayuran acar nenekku, jadi aku tidak bisa memutuskan mana yang lebih baik. Begitu ya? Jika kamu mengatakannya seperti itu, kurasa kamu benar-benar menyukainya.
Aku berencana untuk terus membuat makanan acar, jadi aku ingin kamu mengatakan itu setiap kali kamu memakannya. Iya. Aku mengangguk padanya, dan kemudian makan tumis sayur dan telur dadar dengan penuh nafsu. Rasanya sudah begitu lama sejak aku bisa makan masakan rumah seperti ini. Masakan sensei sangat lezat, sama seperti bentounya. Aku penasaran apakah rasa lauknya begitu menakjubkan karena nasinya baru dimasak. Ini membuatku bahagia. Aku jadi ingat saat nenek masih hidup, dan aku merasakan pelukan hangat di dadaku. Kemudian, sensei memperhatikan kalau aku sangat menikmatinya. Apa ini benar-benar enak? Sensei menanyakan itu dengan tenang. Ya tentu saja. Sensei, Anda pasti bisa menjadi istri yang hebat. Apa? Itu pelecehan seksual, Shirase-kun. Masa? Sensei terlihat malu, dan aku merasa kaget. Dan kemudian, sensei berdeham dan melanjutkan. Tapi, aku sangat menghargainya bila kamu memiliki perasaan seperti itu tentang masakanku. Aku harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapanmu sekarang. Anda tidak perlu terlalu bersemangat soal itu. Ngomong-ngomong, Anda sepertinya sangat cocok jadi ibu rumah tangga, Sensei. Itu normal, bukan? Aku sudah di umur jadi ibu rumah tangga sejak awal. Aku menghadap ke arah Sensei, yang memerah, dan aku mengangguk dengan, begitu, ya. Wanita karir selalu terlihat sangat sibuk, jadi mereka memberi kesan kalau mereka tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Tapi Sensei, sepertinya Anda pandai dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga. Anda juga bisa membuat miso dan acar sayuran. Yaitu betul. Bagiku, pekerjaan rumah lebih diutamakan, karena jika aku menemukan pasangan, aku bisa menikah dengannya dengan keahlianku. Sensei mengatakan itu dengan wajah memerah, dia menutupi nasi dengan kecap. Dia tampak tenang di luar, tetapi aku yakin kalau dia orangnya lebih emosional. Dia mungkin salah satu tipe gadis yang kikuk, pikirku dalam hati.